Selamat siang Pak Ezra. Kami dari mahasiswa fisioterapi angkatan 2020. Mungkin Bapak sudah mengenal sebagian dari kami, tapi ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Biar disayang kita kenalan dulu ya Pak. Di sini kami ada Wulandari, ada Akarima Oktavia, ada Deva Nuria, dan Muhammad Hafiz Asidik, dan saya sendiri Indah Ika Mayaning Tias. Maksud dan tujuan kami di sini untuk mewawancari Bapak mengenai musculoskeletal disorder, di mana seperti yang kita ketahui zaman sekarang ini kan sedang dilaksanakan pembelajaran daring pada siswa-siswi, dan hal itu terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Maka dari itu, kami mengambil judul Tingkat Risiko Musculoskeletal Disorder pada Pengguna Komputer. Oke, baik ya Pak, kita mulai wawancaranya. Yang pertama, apa itu musculoskeletal disorder, Pak? Oke, yang dimaksud dengan musculoskeletal disorder itu adalah cedera atau gangguan pada otot, saraf, tendon, sendi, maupun pada bantalan tulang belakang yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja seseorang. Oke. Apa aja sih faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang terkena musculoskeletal disorder, Pak? Beberapa faktor tersebut antara lain: satu, postur dan gerakan saat bekerja; kedua, pergerakan yang repetitif atau berulang yang terkadang monoton; ketiga, tekanan atau penggunaan energi yang besar saat bekerja, contohnya mengangkat beban atau yang berat; getaran pada lingkungan kerja, temperatur dan cahaya; kemudian ada aspek psikososial, contohnya komunikasi antara bawahan dan atasan. Baik, Pak. Biasanya bagian tubuh mana saja yang rentan mengalami musculoskeletal disorder, Pak? Oke, bisa berbagai bagian, tapi yang paling umum dibahas di Center for Disease Control and Prevention atau kita singkat CDC, meliputi cedera pergelangan tangan untuk kasus CTS atau carpal tunnel syndrome, kemudian nyeri pada punggung atas atau punggung bawah, bisa disertai atau tidak disertai dengan kerusakan pada bantalan tulang belakang, kemudian kerusakan pada sendi, contohnya pada sendi lutut. Lalu Pak, apakah ada tingkat keparahan untuk musculoskeletal disorder ini? Dan kalau ada, apa saja tingkatannya, Pak? Nah, tergantung dari jenis dan posisi cederanya, lokasi cederanya. Misalnya pada kasus nyeri pinggang yang disebabkan oleh kerusakan bantalan tulang belakang, itu kita memiliki tingkatan dari 1 sampai 4, 4 yang terparah. Nah, itu dilihat berdasarkan dari pemeriksaan X-ray dan MRI dia, dan juga ada atau tidaknya gejala penyerta seperti nyeri yang menjalar. Nah, begitu pula kasus lainnya, contohnya CTS atau carpal tunnel syndrome, itu juga sama. Grade-nya dari grade 1 sampai grade 4, 4 yang terparah, kita bisa lihat lagi berdasarkan dari gejala neurofisiologi yang ditemukan pada pasien tersebut. Exercise apa saja sih Pak yang dianjurkan untuk tingkatan tersebut? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Oke, untuk lama waktu yang dibutuhkan relatif, tapi contoh exercise-nya pertama, selain exercise, kita mesti tahu harus adanya diselingi waktu istirahat, khususnya untuk bagian tubuh yang memiliki penggunaan otot yang tinggi. Kemudian ketika istirahat, baru dapat dilakukan latihan, contohnya latihan stretching atau peregangan. Nah, yang kedua, bisa juga melakukan latihan penguatan otot seperti angkat beban, khususnya untuk melatih bagian tubuh yang memerlukan penguatan untuk menghindari cedera. Yang ketiga, bisa juga melakukan latihan yang meningkatkan seluruh performa tubuh, contohnya berenang, jogging, latihan aerobik, dan sejenisnya. Untuk di bagian pekerjaan, Pak, pekerjaan apa saja yang sering mengalami musculoskeletal disorders? Oke, ada beberapa jenis pekerjaan sebenarnya yang memiliki resiko cedera musculoskeletal disorder yang tinggi, tapi yang baru-baru ini karena kasusnya kita banyak daring, itu dirasakan dalam jangka waktu yang cukup lama baru terlihat, contohnya pekerjaan kantoran yang menggunakan komputer dan duduk posisinya. Oh,
Berarti pekerja komputer itu benar-benar memiliki resiko ya Pak ya untuk musculoskeletal disorder. Terus kira-kira Pak, berapa persen sih tingkatan resiko musculoskeletal disorder ini untuk pengguna komputer? Jadi contohnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fariborz pada tahun 2018 di Iran, di dalam jurnal Medicine and Life, dari 250 responden, 72,4%-nya mengalami cedera pinggang, dan 55,2% itu bisa mengalami cedera pada leher. Nah, kemungkinan ada banyak penelitian serupa yang mungkin bisa kita temukan dengan presentasi yang serupa juga. Tinggi sekali ya Pak ya untuk presentasinya ternyata. Terus kalau begitu Pak, posisi seperti apa sih yang dianjurkan pada pengguna komputer untuk meminimalisir nih terjadinya musculoskeletal disorder ini? Nah, rekomendasinya sudah banyak di media sosial, di Instagram dan sebagainya. Tapi ini salah satu contohnya penelitian dilakukan oleh Sirajuddin di tahun 2017 di India, di Asian Journal of Pharmaceutical Research and Healthcare. Di sana dikasih tahu ilustrasinya dan posisi yang mana yang baik bagi pengguna komputer. Jadi saya rekomendasikan untuk membaca jurnal tersebut. Kalau begitu Pak, dari posisi duduk tersebut, sekiranya waktu yang dianjurkan itu berapa lama ya Pak? Nah, biasa kita rekomendasikan jangan duduk lebih dari 50 menit. Setelah itu, setelah duduk 50 menit, direkomendasikan untuk melakukan stretching atau sekedar berjalan untuk melakukan peregangan. Terus apakah ada tips dan trik lain Pak untuk para pengguna komputer dan untuk mencegah resiko terjadinya musculoskeletal disorder? Satu, yang pertama yang paling penting penempatan posisi komputer dengan kita, itu penting sekali. Baru secara sisi fisioterapinya kita bisa melakukan resting atau beristirahat, nah kemudian stretching, kemudian jangan lupa melakukan olahraga atau aktivitas fisik yang teratur untuk meningkatkan performa fisik kita dalam bekerja. Oh, ternyata banyak juga ya Pak ya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah musculoskeletal disorder ini. Baik Pak, untuk sekarang ini kita jadi sudah tahu nih Pak sudah mengerti tingkat resiko musculoskeletal disorder pada pengguna komputer dan tips untuk menghindari ataupun mengurangi resiko terkena musculoskeletal disorder. Terima kasih Pak atas waktunya yang telah diberikan sekali lagi. Sama. Selamat sore Pak. Sore.